Debat perdana pemilu presiden 2019 telah dilaksanakan tadi malam. Kedua kandidat berusaha menyampaikan sejumlah gagasan dan tawaran politiknya kepada masyarakat dengan gaya komunikasi masing-masing. Gaya komunikasi politik kandidat calon presiden dalam Pilpres 2019 akan menjadi poin penting dalam menggait pemilih. Gaya ini dapat mempengaruhi pesan-pesan yang dibawa oleh para calon untuk menarik perhatian publik. Pakar komunikasi politik Gun Gun Herianto mengatakan dua kontestan Joko Widodo dan Prabowo Subianto memiliki gaya komunikasi politik yang berbeda. Jokowi dinilai memiliki gaya komunikasi politik equalitarian, sementara Prabowo lebih dinamis. Jokowi sangat jarang menggunakan diksi-diksi yang tinggi dan sulit dimengerti untuk bisa mengelola kekuatan dari berbagai kelompok. Sementara gaya komunikasi politik Prabowo lebih dinamis yang biasanya lebih lugas dalam menyampaikan pesan politiknya. Pada debat yang digelar KPU tadi malam, gaya komunikasi kedua paslon baik Jokowi Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto menjadi catatan banyak pihak. Debat perdana begitu ditunggu masyarakat karena diharapkan bisa mempengaruhi pilihan masyarakat di Pilpres 2019 nanti. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Iya, pemirsa Lansok, siang ini kita coba bahas bagaimana gaya komunikasi politik dari kedua pasang capres-cawapres, baik itu calon petahana Jokowi Kiai Ma'ruf dan penantangnya Prabowo Sandiaga Uno pada pemilu 2019 usai debat perdana yang dilaksanakan tadi malam. Ya, kita akan membahas di mana letak perbedaan gaya komunikasi kedua paslon dan seberapa besar sebetulnya pengaruh gaya komunikasi politik keduanya ini bisa menarik simpati calon pemilih untuk menentukan pilihan pada 17 April nanti. Bersama kita sudah hadir narasumber, pakar komunikasi politik Gun Gun Herianto dan anggota tim kampanye nasional pasangan Jokowi Ma'ruf Amin, Arteria Dahlan. Selamat siang. Selamat siang Bapak-Bapak. Waalaikumsalam. Dan kita juga tersambung melalui sambungan telepon dengan anggota Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi, Andre Rosiade. Bang Andre. Ya, selamat siang semuanya yang ada di studio. Iya, selamat siang. Ini kita ke Bang Arteria dulu Iya. nih, pasti nonton dong tadi malam. Ini saya lihat di meja banyak sekali Catatannya banyak. Ini pasti evaluasi mengenai Jangan-jangan karena mau berhadapan sama Bang Andre ini, enggak kan? Enggak, kalau kita kan pakai data. Oke. Puaskah dengan hasil debat Capres-Cawapres tadi malam nih Bang Arteria? Ya kalau ditanya puas ya memang kan Pak Jokowi apa adanya ya seperti itu. Setiap hari kita melihat Pak Jokowi nyaris tanpa ada perubahan. Tapi sebelum menjawab saya juga ingin sampaikan rasa terima kasih kami kepada seluruh rakyat Indonesia. Pak Jokowi menyampaikan kalau kami tidak diberikan ruang yang baik untuk bisa bekerja dengan baik, sehingga agak sulit, tapi kan kita diberikan ruang dan kepercayaan yang baik oleh masyarakat sehingga Pak Jokowi bisa bekerja, menghasilkan karya-karya nyata sehingga pada debat yang kemarin kelihatan mana yang punya kualitas, mana yang punya kapasitas, mana yang kerja, mana yang punya data, mana yang berprasangka. Saya ingin katakan begitu masuk ruangan saja, Pak Jokowi kan santai, yang satu agak tegang ya, kemudian yang kedua nih, pas yang satu bawa contekan. Kalau Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf tangan kosong. Begitu ngomong sekalipun komunikasinya langsung kan ke publik. Yang satu masih ngebaca-ngebaca. Ini yang saya katakan nggak siap lah. Saya juga cuman menyayangkan banyaknya dari pernyataan-pernyataan 02 ini yang out of the topic. Ditanya apa, dijawab apa. Bukan jaka sembung bawa golok, tapi ya nggak nyambung lah. Bukan saya nggak bilang apa ujungnya ya. Oke, jadi dari paslon Anda cukup puas begitu ya, meskipun tentu pasti ada evaluasi dan catatan-catatan ya, kalau Pak yang harus Jokowi ditingkatkan mau di debat memperlihatkan siapa dia sesungguhnya, itu tentu akan menyakitkan. Artinya kita menang telak lah. Tapi kan Pak Jokowi namanya orang Solo ya, mainnya main halus. Ngasih tahu kesalahan dengan cara menyindir, kemudian juga mengkoreksi dengan cara bercanda, sehingga nggak begitu kelihatan lah kesalahan dari jawaban-jawaban yang ada di 02. Nah, sebelum kita minta ulasan Mas Gun Gun, ini kita coba kita tanya Bang Andre. Bang Andre, katanya tadi malam Pak Prabowo sama Pak Sandi agak tegang begitu. Kalau Bang Andre sendiri melihat seperti apa? Puaskah Anda dengan hasil debat semalam untuk dari sudut pandang pasangan Anda? Iya, kadang Arteria kan
membangun narasi yang kadang-kadang jauh api dari panggang ya. Kita lihat bagaimana Pak Jokowi begitu emosionalnya kemarin, terlihat sekali dari raut muka, cara menatap, cara beliau begitu emosional, dan para pengamat juga menyampaikan bahwa Pak Jokowi emosional sekali. Di mana Pak Prabowo dan Bang Sandi terlihat tenang ya. Kalau saya jadi kandidat calon presiden, saya sudah panggil Pak Jokowi, saudara calon presiden pasangan nomor 01 gitu loh. Tapi Pak Prabowo dan Bang Sandi menunjukkan etika, sopan santun beliau berdua, memanggil Pak Jokowi sebagai presiden, Pak Presiden Jokowi. Ini menunjukkan ketenangan Pak Prabowo dan Bang Sandi. Kita dan terlihat sekali itu, bahwa secara chemistry Pak Prabowo dan Bang Sandi menikmati. Mereka bisa tertawa berdua, saling pijat berdua, berbanding terbalik dengan Pak Jokowi yang kita lihat komunikasi politiknya dengan Pak Kiai Maruf tidak nyambung. Bahkan Pak Jokowi nyamperin Pak Prabowo, ninggalin Pak Kiai Maruf, lalu kembali ke podiumnya Pak Jokowi juga meninggalkan Kiai Maruf. Terlihat bahwa memang dalam debat itu Pak Kiai Maruf itu memang tidak punya hubungan chemistry sama sekali dengan Pak Jokowi, kecuali hanya Pak Jokowi membutuhkan stempel Islam untuk beliau, sehingga memilih Pak Kiai Maruf menjadi calon wakil presidennya Pak Jokowi. Oke, ini tentu masing-masing tim pemenangan begitu ya, punya klaim terhadap pasangan calon jagoannya. Tapi kita tanyakan ini ke pakar komunikasi politik Mas Gun-Gun, bagaimana Anda mengamati gaya komunikasi masing-masing paslon yang terlihat memang jauh berbeda? Ya, sebelum saya bicara gaya, ini biasa dalam konteks pasca debat, dalam pendekatan reason action theory, itu pasti akan ada subjective norm namanya. Jadi ada norma subjektif yang kemudian semua pihak mencari justifikasi atas tampilan masing-masing pasangan calonnya. Ya. Jadi ini wajar. Namanya juga jagoan masing-masing. Di Arteria dan Andre. Kalau begitu bukan mereka, gitu. Bukan bagian dari tim ses. Karena apa? Biasanya dua dampak dari debat di panggung. Satu adalah persepsi. Dan persepsi itu hubungannya dengan ragam informasi yang dipasok, diproduksi, direproduksi, diredistribusi. Misalnya lewat media massa, framing, kemudian lewat media sosial, perbincangan halayak. Dan itu semua mengkanalisasi perbincangan pada satu upaya untuk memengaruhi persepsi. Yang kedua, hubungannya dengan tindakan. Karena ini kontestasi elektoral, maka hubungannya dengan insentif elektoral. Insentif elektoral itu kan tujuannya mengubah perilaku memilih. Artinya naikin atau tidak elektabilitas. Nah, karena itu sebagai outcomes dari perdebatan, maka tentu harus dijagain. Konteks itulah Bang Arteria, Andre Rosiade menjaga paslon ini supaya tidak turun elektabilitasnya atau bahkan bisa naik gitu. Soal gaya, memang debat itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Satu, gaya personal. Yang kedua, content of message sesuai dengan tema. Kemudian yang ketiga, atmosfer yang terbentuk. Nah, ini 3 hal ini akan menjadi faktor pembeda. Misalnya yang pertama soal gaya personal. 3 orang di panggung tadi malam itu sebenarnya gaya personalnya mirip. 3 orang itu siapa tuh? Ya, equalitarian style, yaitu Pak Jokowi, Kiai Ma'ruf, Sandiaga Uno. Itu equalitarian style. Pak Prabowo itu dynamic style. Itu cukup berbeda dalam equalitarian style itu artinya berbicara itu apa namanya ya, melihat audiensnya begitu hangat, ya, siapa punya sebetulnya? sensitivitas retoris, kemudian kecenderungannya mampu mengadaptasi orang lebih cepat, kemudian tidak terlalu asertif, kalaupun menyerang dengan bahasa yang halus. Berbeda dengan dynamic itu to the point, asertif, kemudian seringkali menohok. Nah, ini gaya personal, dan itu terlihat dari Sandiaga Uno meskipun menyerang, itu tetap tidak kemudian dengan pilihan diksi yang menohok, berbeda dengan Pak Prabowo. Artinya gitu. Sandiaga ada kesamaan dengan gaya Jokowi dari gitu ya, gaya ya, equalitarian ya, gaya komunikasinya. Nah, ini 2 capres ini gayanya berbeda menurut Mas Gun-Gun ya, beda. Satu dynamic, satu equalitarian. Equalitarian. Sebetulnya gaya bagaimana yang sebetulnya lebih besar potensinya untuk merebut hati pemilih, kita akan bahas sesaat lagi. Kita lihat juga nanti bagaimana Bang Andre dan Pak Arteria mempertahankan kekuatan calonnya masing-masing. Usaha jeda pemirsa, tetaplah di Landstalk.